Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya nih, sama Bang siapa? Bang Andri. Sama Bang Andri yang ngojeknya biasanya di daerah mana Bang? Di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, di daerah Cengkareng tuh guys. Jadi buat teman-teman kalau lewat Cengkareng nih, japri aja Bang Andri. Ya, jangan sungkan-sungkan. Kalau mau lewat-lewat sini mah japri-japri aja. Kita ngopi bareng ya kan, meskipun di pinggir got, nggak jadi masalah lah ya. Betul. Gimana orderannya di sini nih, Bang Andri? Ya, alhamdulillah aja sih. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu Bang Andri selama nge-pit di sini, biasanya ngambil apa? Kalau buat fokus sekarang saya di GoFood ya. GoFood. Iya, di GoFood. Kalau buat sekarang saya di GoFood. Di GoFood itu ada aja setiap hari ya. Nganternya kemana sih daerah sini? Ya paling kalau daerah sini nganternya ya dekat-dekat lah. GoFood mah daerah sini ya paling jauh ke Pik 2 ke sana paling ya. Tapi udah pasti GoFood, kagak mau nyoba yang lain gitu kayak kan. Ini kan mau nggak salah dekat sama kafe-kafe ya, bar gitu ya. Nggak mau nyoba gitu. Ya sebenarnya sih pengen, cuman ya lagi happy di GoFood aja gitu ya kan. Jadi ya kita nikmatin aja di GoFood dulu. Ntar kalau kita udah mulai seneng jalan-jalan lagi, baru kita keliling Jakarta lagi. Itu namanya Bang Andri, teman-teman ya kan. Dia hobinya main GoFood. Selain main GoFood, main apa? Main cewek? Enggak. Ya kalau ada boleh. Bercanda. Saya juga mau kalau gitu. Ya kalau ada mah oke-oke aja. Yang penting jangan ketahuan orang rumah. Nah, selain narik nih kegiatan Bang Andri apa aja sih? Sebenarnya kalau buat kegiatan saya dari pagi sampai sore sih kerja. Kerja? Ya, Kerja apa kerja. tuh? Kerja ya di bengkel Honda ya di Honda. Honda mana? Ya, di Ahas Utama 2 di Kalideres belakang Polsek. Wah, guys, selain Kang Ojek, Doi juga mekanik, guys. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang bermasalah sama motornya, bisa nih japri Bang Andri. Bang Andri, gue gini nih, ya kan? Ya siapa tahu, ya kan? Harganya nih lebih murah gitu loh. Bisa dong? Ya bisa-bisa aja sih kalau soal agama itu mah di Cekli belakang lah. Bang, enaknya nggak enaknya jadi mekanik apa sih? Ya enaknya nggak enak jadi mekanik sama lah kayak narik sebenarnya mah tergantung customer. Kalau kita lagi narik nih ya, dapat customer yang enak, kadang-kadang yang rewel, kadang-kadang yang diburu-buru ya sama kerja juga begitu jadi mekanik juga. Kadang-kadang nih orang datang nih, ujuk-ujuk datang ngomongnya apaan? Bang servis ya kan. Cuman dia keluhannya nggak disebutin gitu, bang motor gua berat nih, kalau nggak bang CVT gua kasar nih kan. Ya namanya kita mekanik bukan dokter. Dokter juga kalau kita lagi kalau lagi sakit pasti nanya dulu dong, ya kan? Itu nggak enaknya ya? Ya itu nggak enaknya. Kalau enaknya dari sisi mekanik apa? Yang pertama emang saya hobinya di otomotif ya. Nah itu yang pertama sih hobi sih. Jadi enaknya dia jadi mekanik ya pertama hobi aja sih, hobi ngoprek motor. Jadi kalau teman-teman kalau ada pertanyaan soal motor boleh deh dijapri juga ya kan. Makanya itu saya sering mengajak teman-teman lain buat ayo saling ketemu sama temennya biar potensi-potensi yang kita nggak tahu kayak punya teman baru, sahabat baru, atau mungkin latar belakangnya ada mekanik, ada tukang listrik atau apa. Apabila Bang Po membutuhkan hal tersebut bisa japri ya kan kita kenal. Iyalah, Ya. selagi kita main di jalan kan kita harus saling sapa ya kan. Betul itu. Siapa tahu ya kan selain dia tukang ojek, dia punya keahlian yang lain kayak ada yang Copet. teknisi, copet juga boleh sih sebenarnya. Jangan lah. Dibikin sampingan. Nah, nih tutup poin aja nih Bang Andri ya. Mekanik sama ojol itu penghasilannya enakan mana sih? Ya kalau buat penghasilan kalau dihitung-hitung sih
kalau kita penghasilan nggak nentu sih ya. Soalnya kalau ojol kadang-kadang kita rame, kadang-kadang kita redup ya kan. Kalau buat jadi mekanik, kita kan yang pertama udah punya gaji pokok, yang kedua ada insentif. Ya jadi kita per bulannya udah megang lah istilahnya buat sekian-sekian ya kan. Kalau di ojol kan kadang-kadang kita kalau lagi rame emang bener-bener sih kayak orang kaya banget dah. Kalau lagi di ojol. Cuman ya kayak gitu, kalau lagi redup tahu sendiri ya kan. Di ojol kayak apa? Pernah nggak ngalamin hal-hal yang nggak terduga gitu, kayak misalkan customernya marah-marah, bang saya nggak mau begini deh bang, atau apa selama jadi mekanik gitu? Bukan pernah lagi sih, emang tiap hari ada aja sih kalau trouble begitu mah ya. Namanya kita kerja ya kan, apalagi kerjanya di mekanik ya sama kayak kita kerja di dokter, kita harus ngeraba nyari penyakit, nyari ini. Ya pasti sering lah kalau trouble mah, apalagi kena omelan customer, bang gua kan niat kesitunya kan cuman servis ya kan, kenapa jadi lu nyuruhnya ganti ini ganti itu gitu bang. Kalau kita kan sebagai mekanik yang namanya udah motor datang ke bengkel udah nyuruh servis, berarti kan kita cek semuanya ya kan, mulai dari mesinnya, mulai dari apalagi soal pengereman. Kebanyakan sekarang kan pengguna Matic nih bermasalah pada di CVT ya kan, semua kita cek. Jadi ya kadang-kadang nemu orang nih motor nggak enak nyebutnya udah cuman servis doang gitu ya kan, jadi kita juga bingung ya. Kalau di bengkel-bengkel resmi tahulah kalau kita nyervis kan kayak nyervis CVT beda lagi, nyervis mesin beda lagi, nyervis injeksi beda lagi ya kan. Jadi dia ada apa namanya, ada Teknik khusus? Bukan teknik khusus, ada pembayaran masing-masing lah ya kan gitu. Nah kalau pesen nih buat teman-teman di luar yang mungkin narik ojol kan menggunakan motor ya bang. Nah biar motornya selalu prima, selalu enak, diajak narik, nggak ngadat mulu atau ngambek mulu motornya. Nih apa nih yang harus dilakuin sama teman-teman nih bang? Ya intinya sih buat motor-motor sekarang ya, kebanyakan kan motor injeksi nih sekarang nih, apalagi kan di Gojek, Grab udah diutamain motor yang 2014 ke atas udah pasti injeksi kan. Yang diutamain sih oli kan, oli sama filter udara sih, itu aja sih. Kalau soal pengereman kan kita udah tahu lah, itu kan soal penyakit luar kan. Kalau soal pengereman ya yang lebih diutamain sih oli, jangan sampai kebablasan, sama filter udara nih kan. Soalnya kan filter udara kayak udah mampet aja bisa apa namanya ya, bisa pengaruh buat ke throttle body segala macam ya. Itu sih intinya mah. Kalau soal busi itu tergantung pengguna aja lah. Kadang-kadang kan kita ada pengguna yang ganti busi pengen sampai mati aja gitu baru diganti. Kalau buat saya sih nyaranin kalau emang udah aus, udah nggak enak ganti gitu ya kan. Cuman ya yang lebih penting mah oli sih sekarang mah. Nah bisa tahu busi itu wayahnya ganti atau filter udara ganti itu bagaimana tuh bang? Kalau untuk filter udara udah pasti ketahuan ya kan, kita buka aja ada kotoran nyumbat, kalau enggak ya bekas-bekas oli kan banyak lah. Kalau cuman kalau busi ya ngejelasinnya gimana ya, pokoknya dia ada hitung-hitungan kira-kiranya lah. Kalau emang udah aus biasanya yang pinggiran-pinggiran yang putih-putih molekul itu kan udah gosong tuh. Nah itu tandanya udah aus. Tapi selama motor itu nyala nggak masalah dong? Harusnya nggak masalah, cuman kan kalau emang udah aus meskipun bisa jalan, bisa jadi kita jalannya ndet-ndetan kayak gimana sih, kayak habis bensin kayak gitulah. Jadi motor juga susah nyala mungkin ya? Ya kalau susah nyala sih, dibilang susah nyala sih enggak, cuman ya ketika kita bawa ngebut nih kadang-kadang kayak habis bensin aja gitu. Harusnya kita narik gas pelan-pelan aja gitu, kita bawa ngegas langsung kayak ndet-ndetan, itu bisa faktor dari busi. Oke. Jadi selain oli, busi yang harus diperhatikan part-part pada motor itu khususnya ojol ya bang? Iya. Itu kan oli ya bang? Iya. Ya? Kalau oli emang itu mah pokok utama sih buat motor-motor sekarang. Jadi buat teman-teman jangan lupa
di maintenance motornya, dicek secara berkala biar nggak menghambat kerjaan kita teman-teman. Ya. Oke? Itu saran dari Bang Andri. Jadi Bang Andri ini selain ngojol juga mekanik ya. Jadi buat teman-teman gak usah sungkan deh kalau seandainya bermasalah. Oke, itu adalah masukan dari Bang Andri, di mana Bang Andri ini adalah seorang mekanik dan juga ojol. Jadi buat teman-teman gak usah sungkan, gak usah malu, japri atau tanya-tanya atau lewat mampir aja, gak usah malu. Oke, saya lagi di mana ini? Taman Palem. Oke, saya sama Bang Andri di Taman Palem. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam satu aspal. Salam Dadah. satu aspal. Dadah.